Selamat malam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saudaraku, di dalam jalan hidup, mari kita bertekad menyesuaikan kehendak kita, menyesuaikan rancangan kita, menyesuaikan pikiran kita, menyesuaikan segala sesuatu dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Karena kita yakin saudaraku, rancangan dan kehendak Tuhan itu merupakan sesuatu yang terbaik untuk kita lakukan, untuk kita katakan dalam kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan, kehendak Tuhan senantiasa membawa kepada kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Yesaya pasal 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap orang termasuk kita mempunyai keinginan, mempunyai rancangan, mempunyai kehendak dalam kehidupan kita. Tetapi saudaraku, sesuatu yang harus kita sadari, seringkali rancangan kita dengan rancangan Tuhan, kehendak kita dengan kehendak Tuhan itu berbeda, bahkan bertolak belakang. Sehingga saudaraku, bisa saja Tuhan mengatakan tidak kepada rancangan kita. Tuhan mengatakan tidak kepada kehendak kita. Dan Dia mengganti rancangan yang sesuai dengan keinginannya. Dia mengganti kehendak yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti ketika kita berdoa. Tuhan senantiasa menjawab doa kita. Tetapi jawaban doa kita ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan jawab iya. Artinya ketika kita berdoa, meminta sesuatu, merencanakan sesuatu, Tuhan langsung menjawab iya, mengabulkan apa yang kita inginkan, meluruskan rancangan kita, dan kita berhasil dengan segera. Tetapi jawaban Tuhan atas doa kita kadangkala mengatakan nanti dulu, menunggu waktu yang tepat, sehingga kita harus dengan sabar, dengan tekun berdoa dan terus berdoa sampai Tuhan menjawab dan mengatakan iya kepada apa yang kita inginkan, kepada kehendak kita itu. Yang ketiga, saudaraku, Tuhan pun juga bisa saja menjawab tidak kepada apa yang kita kehendaki, menjawab tidak kepada apa yang dirancangkan dalam kehidupan kita. Lalu Tuhan menggantinya, mengganti sesuatu yang lebih baik, mengganti sesuatu yang lebih kita butuhkan, mengganti sesuatu yang lebih tepat, dan juga menjalankan rancangannya, rencananya yang jauh berbeda, yang jauh lebih baik dibandingkan dengan rencana dan rancangan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terhadap 3 jawaban doa itu kita harus menerimanya. Kita harus melakukannya dengan sukacita, menerimanya dengan sukarela, agar hidup kita tetap di dalam Tuhan. Sama seperti Yusuf, saudaraku. Pada waktu itu, karena rasa iri, saudara-saudara Yusuf merencanakan sesuatu yang buruk kepada Yusuf. Yusuf dijual kepada seorang saudagar dan dibawa ke Mesir dengan tujuan saudara-saudaranya tidak melihat Yusuf lagi. Saudara-saudaranya ingin supaya Yusuf jauh dari keluarganya dan mereka tidak iri lagi. Rancangan saudara Yusuf berbeda dengan rancangan Tuhan. Tuhan memakai hal itu untuk nantinya memelihara kehidupan keluarganya, memelihara kehidupan saudara-saudara Yusuf. Yusuf yang dijual ke seorang saudagar ke Mesir, lalu dibawa ke Mesir, kemudian dia melewati suka duka kehidupan, difitnah, dipenjara. Akhirnya
oleh karya Tuhan, oleh rencana Tuhan, Yusuf ditempatkan sebagai penguasa kedua di Mesir. Dan semua saudaranya yang datang kepadanya mendapatkan pemeliharaan Tuhan melalui Yusuf. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara saya Yusuf boleh merancangkan sesuatu yang buruk atas Yusuf. Tetapi Tuhan bisa berkata tidak kepada rancangan buruk yang dilakukan saudaranya dan mengubah kehidupan Yusuf sesuai dengan rancangan Tuhan, diproses Tuhan, dibawa Tuhan kepada kemuliaan hidup, yaitu menjadi penguasa kedua dari bangsa Mesir dan menolong, memelihara kehidupan keluarganya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti di awal yang saya katakan tadi bahwa bisa saja Tuhan mengatakan tidak kepada rancangan kita. Tuhan bisa mengatakan tidak kepada apa yang kita kehendaki. Tuhan bisa mengatakan tidak terhadap apa yang kita pikirkan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan pun akan mengganti kehendak, mengganti rancangan, mengganti apa yang Tuhan pikirkan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih kita butuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudaraku, ketika Tuhan mengatakan tidak kepada rancangan kita, kepada kehendak kita, mari kita meyakini bahwa yang pertama, Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Sehingga Tuhan tidak menyetujui rencana kita. Tuhan tidak mengendaki apa yang kita kehendaki. Karena ketika kita berjalan sesuai dengan rancangan kita, ketika kita berjalan sesuai dengan kehendak kita, kita tidak dapat meraih yang terbaik dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan bisa saja mengalami keadaan kehidupan yang celaka dan hancur. Sehingga yang kedua, saudara, mari kita meyakini bahwa Tuhan senantiasa mempunyai rancangan dalam kehidupan kita. Dan rancangan Tuhan itu merupakan rancangan yang terbaik, membawa sukacita, membawa kebaikan, membawa damai dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Sehingga saudaraku, yang ketiga, ketika Tuhan mengatakan tidak terhadap rancangan kita, dan Tuhan menunjukkan rancangannya dalam kehidupan kita, mari saudaraku, dengan sukacita, dengan sukarela, menerima rancangan Tuhan, menerima kehendak Tuhan itu dengan lapang dada. Dan mari kita bersedia menjalani apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita. Agar apa, saudaraku? Agar kita mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Agar kita mengalami keberhasilan dalam kehidupan kita. Agar kita senantiasa mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga saudaraku, saat Tuhan berkata tidak, tetaplah berjalan dalam rancangannya. Niscaya kehidupan yang bahagia, rukun, dan diberkati Tuhan akan senantiasa kita rasakan dan kita alami di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Amin. Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa mengerti, menyelami setiap rancangan-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Agar ketika Engkau mengatakan tidak terhadap rancangan dan kehendak kami, kami pun dengan lapang dada, dengan sukacita, menerima rancangan dan kehendak-Mu. Dan kami pun Tuhan, mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kebahagiaan itu, berkat-Mu itu
keberhasilan-Mu itu kami raih senantiasa di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau berkati kami sekeluarga, agar kami senantiasa saling menopang, saling mendoakan. Engkau juga berkati ya Tuhan, pekerjaan kami, agar sungguh membuahkan rezeki yang membahagiakan kami semua. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan kami. Jadikanlah kami berkat, baik di gereja, di tengah-tengah keluarga, maupun di tengah-tengah masyarakat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengistirahatkan tubuh kita dalam perlindungan Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Satu hal ku percaya.